Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Uziah Hurnain Parisa, NIM 2120202123, kelas PAID, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Universitas Pendidikan Kota Palembang. Kita kuliah pada video kali ini, yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu adalah Bapak Dr. Agus Muhammad Ismail. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materinya. Nah, kalian bisa lihat di video kali ini saya akan membahas 3 pokok. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, pendekatan dalam media pembelajaran. Yang ketiga, alat bantu dalam media pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang pertama, yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari media pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang media pembelajaran, namun alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu media dan apa itu pembelajaran satu persatu. Jadi di sini kalian bisa lihat di PPT saya dan sekarang video ini media diartikan sebagai sarana atau alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan atau ide pada halayak yang luas. Media juga dapat berupa saluran komunikasi. Namun fasilitas yang digunakan dalam media ialah transfer dan pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Contohnya yaitu majalah, televisi, radio, surat kabar, buku, internet, dan media sosial. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa media itu adalah sarana atau alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan terhadap pengirim kepada penerima. Jadi contohnya tadi, Twitter, buku, internet, dan media sosial serta televisi, radio, dan surat kabar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi antara guru, pendidik, dan kepada siswa-siswi ataupun yang lainnya yang bertujuan untuk mengakuisisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar. Dan pembelajaran dapat melibatkan transfer informasi, pemahaman konsep, penerapan, keterampilan, dan melibatkan pengembangan sikap yang diarahkan oleh guru atau fasilitator. Pembelajaran dan pembelajaran dapat juga terjadi ke berbagai konteks, seperti dalam kelas formal maupun pelatihan di tempat kerja, ataupun juga melalui pengalaman praktis di kehidupan sehari-hari agar meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam suatu objek atau keterampilan tertentu. Next, yaitu kita akan melanjutkan tentang pengertian dari media. Kita sudah mengetahui bahwa media dan pembelajaran. Media itu adalah alat bantu untuk mengirim informasi pada pengirim, dari pengirim kepada penerima. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi, dan fasilitas yang digunakan dari media pembelajaran ini adalah pemahaman dan meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi media juga membantu siswa memahami konsep, mengembangkan keterampilan dan memfasilitasikan proses pembelajaran sehingga pembelajaran ini sangat efektif dan aktif. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa berbagai jenis dari mulai baik fisik maupun digital. Nah, contoh dari media pembelajaran fisik ya, pertama kalian bisa lihat di folder ini adalah buku, teks, buku panduan, papan tulis, model, poster, dan perangkat manipulatif. Sedangkan media pembelajaran digital meliputi presentasi children, video pembelajaran, dan simulasi komputer, permainan interaktif, dan platform e-learning. Selanjutnya, media pembelajaran sangat berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks dan memvisualisasikan informasi dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi pembelajaran. Dan penggunaan media ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, efektif, menarik, dan beragam, sehingga meningkatkan motivasi atau minat siswa dalam belajar. Media pembelajaran juga dapat sebagai fasilitas pembelajaran berpusat pada siswa dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri serta mendorong kolaborasi antara siswa. Dan media pembelajaran yang efektif harus digunakan dalam mempertimbangkan karakteristik siswa. Tujuannya pembelajaran ini serta kemampuan teknologi yang tersedia. Penggunaan media pembelajaran harus didukung dengan strategi pendidikan yang sangat tepat sehingga siswa itu mampu menjadi seorang praktis serta kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi pengajar dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap pembelajaran serta meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itulah pengertian dari media pembelajaran. Jadi dapat kita tarik kesimpulan secara singkat bahwasanya media pembelajaran itu adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa untuk memahami konsep pengembangan pembelajaran serta mampu meningkatkan daya tarik siswa dan motivasi serta minat dalam belajar. Nah, jadi itulah kesimpulan tentang media pembelajaran. Selanjutnya, next, yaitu kita akan bahas nomor 2, yaitu pengertian dari pendekatan dan apa saja pendekatan dalam media pembelajaran itu. Jadi kita tadi sudah membahas tentang media pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan dalam media pembelajaran serta apa saja sih pendekatan itu. Nah, jadi sebelum kita membahas apa saja sih pendekatan dalam media, mengapa? Jadi kita harus membahas tentang maksud dari pendekatan dalam media pembelajaran.
Jadi maksud dari pendekatan dalam media pembelajaran itu ialah suatu media pembelajaran yang mengacu pada cara pendekatan dan pendekatan. Nah, pendekatan itu ialah strategi yang digunakan dalam merancang dan mengimplementasikan media pembelajaran. Pendekatan ini menentukan pendekatan teoritis, metodologi, dan prinsip yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan siswa. Nah, jadi pendekatan ini adalah strategi pendidik untuk menyampaikan atau memberi pembelajaran untuk kebutuhan siswa. Nah, next, ini dia contoh beberapa pendekatan dalam media pembelajaran yang secara umum. Saya mengutip dengan 5 pendekatan. Nah, namun di sini dalam ini saya akan membahas soal dulu ayat 2. Nanti selanjutnya akan dibahas. Nah, jadi pertama itu pendekatan behavioristik. Kalian bisa lihat di saluran video ini, di video kali ini di sini. Nah, jadi pendekatan behavioristik ini ialah pendekatan yang menekan pada perubahan perilaku siswa yang secara terlihat yang terlihat dan terukur dari seorang pendidik. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan ini seringkali berfokus pada pemberian stimulasi dan respon yang jelas, seperti presentasi langsung, latihan berulang, dan penguatan positif. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan kognitif. Nah, pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsep, pengembangan pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Jadi pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan ini mencakup prestasi yang memformulasikan pemahaman konsep, simulasi, interaksi, studi kasus, dan diskusi kelompok. Next, nah ini yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan pengetahuan oleh siswa melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran, dan media pembelajaran dalam pendekatan ini ialah sering melibatkan aktivitas kolaboratif, eksplorasi mandiri, dan proyek berbasis masalah. Yang keempat yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan ini menempatkan pembelajaran dalam konteks yang relevan dan berarti bagi siswa. Media pembelajaran dalam pendekatan ini mencakup menggunakan studi kasus sama seperti yang di pendekatan yang pertama. Nah, jadi studi kasus, simulasi realitis, dan pengalaman di lingkungan nyata. Next, nomor 5, yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan berbasis teknologi. Mungkin kan yang sekarang ini tidak ada yang namanya teknologi, karena teknologi itu ya semakin tinggi zaman, semakin juga banyak sekali teknologi yang bermunculan. Nah, pendekatan ini memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi siswa dalam pembelajaran. Nah, media pembelajaran dalam pendekatan ini mencakup e-book, media pembelajaran, permainan digital, simak komputer, dan platform e-learning. Next, nah jadi pemilihan pendekatan dalam media ini harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi menentukan karakteristik siswa dulu terlebih dahulu agar pembuatan pendekatan ini dapat disampaikan siswa dengan nyaman. Nah, serta tujuan dan materi pembelajaran yang ingin dicapai. Pendekatan yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Next, yang ketiga, yang terakhir, pembahasan kita akan membahas tentang pengertian alat bantu dan apa saja sih alat bantu dalam media pembelajaran ini. Sama seperti hal yang tadi yang ada di video Sheldon yang belum sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian dulu, baru apa saja sih alat bantu dalam media pembelajaran. Nah, jadi pengertian dari alat bantu dalam media pembelajaran itu adalah alat bantu ini dalam media merujuk pada objek fisik atau alat yang digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Alat bantu ini dirancang untuk membantu siswa untuk memahami konsep dan meningkatkan keterlibatan dan mencapaikan tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa lihat di slide ini ya, ada contoh alat bantu yang digunakan dalam media pembelajaran secara umum. Itu saya motif ada 8. Di sini saya bahas sedikit-sedikit dulu, yaitu 3. Media pertama itu ialah media proyeksi. Media proyeksi ini termasuk proyektor overhead, LCD projector, atau proyektor multimedia. Nah, alat ini digunakan untuk memproyeksikan gambar, teks, dan grafik ke layar besar agar dapat dilihat oleh seluruh kelas. Selanjutnya yaitu papan tulis interaktif. Yang kedua ini adalah merupakan papan tulis yang terhubung dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dengan papan tulis interaktif ini, guru dapat menulis atau menggambar dan berinteraksi dengan konten digital secara langsung. Selanjutnya yaitu yang ketiga, model dan manipulatif. Objek fisik yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep dan memfasilitasi pemahaman, contohnya adalah model 3 dimensi, kita manipulatif matematika, atau alat peraga sains. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu audiovisual. Nah, sama seperti yang pertama, namun ini bukan melainkan rekaman audio atau rekaman video
dan CD atau DVD pembelajaran. Nah, media audiovisual ini dapat digunakan untuk menyajikan informasi, menggambarkan situasi nyata atau kehadiran contoh kasus. Nantinya yaitu media digital. Nah, yang kelima, media digital itu juga meliputi presentasi silder, sama seperti hal yang saya buat ini. Video pembelajaran, animasi, edukatif, simulasi komputer, dan platform e-learning. Media digital digunakan untuk menyajikan konten interaktif dan memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, yaitu interaksi dan media sosial. Platform online seperti situs web, blog, media sosial, dan forum diskusi, internet, dan media sosial memungkinkan siswa untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya untuk berinteraksi dengan sesama siswa dan berpartisipasi dalam diskusi online. Yang ketujuh ialah perangkat mobile, yaitu seperti tablet, smartphone, handphone, atau laptop. Yang dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran digital melalui riset atau berinteraksi dengan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes dan lain-lainnya. Terakhir yaitu buku teks dan materi cetak. Sumber pembelajaran tertulis yang berisi teks, gambar, dan grafik itu mengkomunikasikan konsep dan informasi siswa. Nah, jadi pilihan alat bantu dalam media pembelajaran harus juga sama disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta karakteristik siswa. Alat bantu yang tepat dapat meningkatkan efektivitas media pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih menarik atau lebih baik. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kalian bisa langsung lihat di video ini di teks yang ada di tengah. Kita akan selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share, guys. Terima kasih.